balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke DM aku banyak banget. Gimana cara aku nurunin berat badan aku dari 68 kilo sampai 58 kilo sekarang. Jadi totalnya aku nurunin 10 kilo dalam waktu 8 bulan ya. Oke, jadi kalau misalnya kalian kepo, kalian bisa nonton video ini. Tapi diingat, ini aku bukan spesialis, aku bukan nutritionist, aku bukan dokter, aku bukan ahli pokoknya ya. Di sini aku cuma sharing cerita pengalaman aku yang aku dapat dari para ahli-ahli yang aku ikutin. Jadi ya udah, kita lanjut aja, tapi jangan lupa juga untuk subscribe channel aku, pencet notification bell supaya kamu gak kelewatan video-video aku selanjutnya, karena kamu gak bakal nonton video aku lagi kalau kamu gak pencet itu. Oke, pertama-tama nih, kenapa aku diet atau mengatur pola makan aku lebih baik? Alasannya adalah karena suami aku. Jelas dong, aku udah punya suami. Aku pengen kelihatan cantik, singset terus di mata dia. Apalagi dia itu orangnya yang badannya tuh sintal aja terus. Metabolismenya dia tuh cepet banget. Badannya bagus terus. Dan waktu itu aku berat badannya tuh lebih berat aku daripada dia. Aku 68, dia 63. Itu alasan terkuat aku kenapa aku pengen diet dan nurunin berat badan aku. Oke, jadi pertama kali aku nurunin berat badan, yang aku lakuin adalah bukan ngatur pola makan aku duluan, tapi aku olahraga duluan. Aku pengen lebih produktif aja deh. Aku nggak pernah olahraga sama sekali, gila udah bertahun-tahun dari keluar SMA kali aku nggak pernah olahraga. Jadi tanggal 28 Juni itu aku mulai download aplikasi yang namanya Fit Female Fitness. Ini adanya di Google Play dan dia gratis. Dia tuh berguna banget buat aku yang nggak bisa pergi ke gym. Jadi kalian ibu-ibu nih yang nggak bisa pergi ke gym dan hanya bisa olahraga di rumah, menurut aku ini ngebantu banget. Karena selama aku olahraga, aku cuma ada olahraga di rumah, jadi aku nggak angkat beban atau apapun. Yang penting aku sih olahraga aja gitu. Dan di situ aku mulai ya, ini aku tekanin lagi, aku mulai dengan berat badan 68 kg. Tanggal 11 September di situ aku mulai intermittent fasting. Aku tahu intermittent fasting itu dari Fatih NRM. Itu dia sharing-sharing di Insta story. Terus aku kayak tertarik gitu loh, karena menurut aku nggak terlalu sah untuk diikutin intermittent fastingnya. Itu juga aku ngikutin yang polanya jam 8 malam sampai jam 12 siang. And ngomong-ngomong, aku tuh udah turun 2 kilo dari Juni ke September. Itu aku udah turun 2 kilo. Ya cuma 2 kilo doang, karena pola makan aku masih berantakan banget. Aku tuh di situ masih tinggal di Medan, yang dimana makannya enak semua. Jadi aku makan semua tuh karbo simplex ya. Orang Medan tahu lah ya gimana enakannya makan di sana gitu ya kan. Kok jadi kesel sih gue. Oke, aku mulai intermittent fasting itu di berat 66 kg. Tanggal 16 September, yang dimana itu kayak jangka waktunya semingguan, itu aku udah turun jadi 62,95 kg. Jadi cepet banget dengan waktu seminggu itu ya. Terus aku turun lagi di tanggal 18 September ke 61,35 gram. Ini bener-bener intermittent fastingnya bener-bener ngebantu aku untuk turun berat badan secara drastis ya. Jadi aku juga kaget gitu kenapa bisa seperti itu. Penjelasannya sih ada tuh di YouTube-nya Yulia Balshun. Aku juga nonton dia sering banget, aku infonya tuh dari dia semua literally. Tuh aku juga dibarengin sama olahraga ya, jadi nggak cuma intermittent fasting doang kayak gitu. Dari 11 September sampai 18 September itu jujur aja intermittent fasting aku tuh ngaco banget. Nggak ngaco sih, maksudnya nggak semua pola makanan yang aku makan itu kayak karbo simplex semua dan makanan-makanan kotor ya. Tapi aku tuh karena masih transisi, jadi aku masih minum kopi susu, yang dimana susunya itu yang aku pakai adalah full cream susu. Aku tiap pagi, setiap hari selama tanggal 11 sampai 18 September itu aku minum kopi susu. Nggak pakai gula, tapi kopi susu itu harus banget ya. Dan aku pun pernah naik berat badannya di 22 Oktober jadi 63 kg sekian gitu, aku juga lupa. Tapi itu aku sempat naik berat badannya gara-gara pola makannya juga kurang bagus. Nah, ngomongin pola makan, jadi pola makan aku selama intermittent fasting yang jam 8 sampai jam 12 itu adalah aku bangun tidur jam 5, terus aku ngopi susu pakai kopi Nescafe sama diamond yang biru itu. Habis itu deket-deket jam 12 aku minum, makan buah, lunch. Terus habis itu ya makan nutup jam 8 kayak gitu. Makannya sih ya masih oke lah ya, nggak makan karbo simplex gitu mulu, tapi di situ aku masih nggak bisa nahan yang namanya cheating. Jadi aku masih minum boba, masih sering pesen McD juga, pizza juga. Nah, di tanggal 10 November aku ngerasa ini tuh salah gitu. Aku tuh nggak sesuai protokol menurut aku, karena aku kurang pembelajaran, kurang ilmu. Jadi 10 November aku mulai ngurangin kopi dan ngerubah pola makan aku. Dan 13 November aku nemuin resep dari Mama Put, tau kan, yang ada di Instagram. Jadi di situ dia juga lagi diet juga gitu. Di situ aku nemuin resep buat bikin bloating perut yang bloating. Ya kayak gitu, agak lebih lancar juga pencernaannya.
nanya. Nah di situ aku nemuin dia pakai 1 cup air, 1 tablespoon apple cider vinegar sama lemon. Ini tuh ngebantu aku banget. Even sebelum aku nyobain itu aku juga punya dia untuk aku minum aja gitu sama air. Terus kalau nggak aku untuk bikin stok dan lain-lain. Pokoknya ini berguna banget emang. Nah jadi setelah aku minum-minum yang tadi itu aku udah nggak minum lagi yang namanya kopi. Jadi bener-bener aku udah stop kopi dah tuh. Nah tanggal 10 Desember aku mulai baca buku Dr. Hiromi Shinya. Ini tuh aku juga tahu dia dari Yulia Balchun. Pokoknya aku protokolnya pokoknya si Mbak Yulia itulah ya, dari video-video senam aku di rumah, senam olahraga aku di rumah, terus gimana cara aku kayak intermittent fasting juga dan lain-lain. Itu aku taunya dari dia, mantul Mbak Yulia. Nah 17 Desember itu aku juga mulai turun lagi ke 59,1 kg. Jadi itu sebenarnya lucu banget ya, itu aku kaget juga. Jadi waktu itu aku ke posyandu, terus kan si Jen gak mau ditimbang, jadi nimbangnya sama aku dong, karena aku gak punya timbangan posisinya di rumah. Dan aku nimbang sama si Jen, terus aku bilang, kok berat badan gue sama si Jen kecil banget, cuma 60 berapa gitu. Nah tapi pas aku timbang sendiri, ternyata aku turun lagi ke 59 kg. Jadi alhamdulillah ya bun. Nah di tanggal berapa gitu ya aku ngeliat videonya Mbak Yulia, dia tuh udah nggak intermittent fasting, jadi aku juga ikut-ikutan gitu nggak intermittent fasting ya kan. Pas aku baca si Dr. Hiromi juga, ini aku nggak nemuin dia intermittent fasting sih sebenarnya. Aku cuman lihat dia bikin pola makannya lebih teratur sama nggak makan 4 jam sebelum tidur kayak gitu doang. Jadi ini sekarang posisinya aku sudah tidak intermittent fasting lagi dari tanggal 26 Desember ya, udah nggak intermittent fasting. Jadi aku ngikutin pola makannya si Dr. Hiromi Shinya nih sekarang. Jadi aku mulai bangun tidur setengah 5, itu aku minum, aku nggak tahu sih takarannya berapa gitu ya, tapi dia kayaknya nggak sampai 1 liter juga sih, kayak sekitar 16 kalau nggak salah atau 4 gelas gitu. Aku 1 liter karena aku mampu, ya udah aku minum 1 liter lah ya. Nah terus aku jeda 20 menit, abis itu aku makan buah apa aja, tapi kebanyakan buah pepaya karena aku di situ ngeliat videonya Mbak Yulia, katanya pepaya bagus buat digestion, and emang ini bener banget. Jadi aku setiap pagi makan buah-buahan apa aja sih, tapi aku dulukan itu sih pepaya dengan temannya, at least dua buah lah ya di pagi hari. Habis itu jeda lagi 45 menit, tergantung buahnya sih ya, kalian bisa 30 atau sampai 45 menit gitu, tapi aku selalu 45 menit baru aku makan pagi. Jadi makan pagi aku tuh bener-bener pagi banget gitu. Dan lunch aku juga pagi banget, aku tuh bisa lunch jam 10, jam 4 aku udah berhenti makan, jam 4 aku udah berhenti makan karena jam 8, jam 9 aku sudah bobo. Dan di tanggal 25 Januari kemarin aku juga udah turun lagi ke 58 kg. Nah disitulah pas banget aku bulat loh, dari 68 ke 58 kg. Di situ aku seneng banget. Itu salah satu goals aku yang tercapai di tahun 2020 ya. Nggak nyangka juga sih awalnya, kayak aduh berat banget nih, tapi gue berhasil gitu loh karena disiplin. Kalian tuh cuman harus disiplin doang, punctual. Nah 20 Februari kemarin aku tuh mulailah Kak untuk bikin fresh juice sama juice smoothie. Biasanya aku makan aja makan 1 whole fruit gitu ya, cuman kan enak juga nih bikin fresh juice, ada fresh juice kagak pernah dipakai, ya udah gue bikin aja deh tuh fresh juice. Akhirnya sekarang ya udah kayak gitu sih, pola makannya masih sama. Bangun tidur aku setengah 5 minum, terus minum apa aja tuh, minum air putih. Jadi karena sekarang aku sering bikin fresh juice, air putih aku kurangin mungkin setengahnya gitu, 500 ml. Jadi liquid apapun yang masuk kan kehitung tuh ya, jadi aku kurangin air putihnya kisaran 500 ml. Kalau misalkan aku lagi kayak aus banget ya tetap aja 1 liter aku minum, tapi biasanya kalau udah minum fresh juice mungkin cuma setengah doang. Fresh juice, abis minum fresh juice aku juga jedahin lagi untuk makan buah, tetap aku makan buah tuh ya gitu. Terus aku breakfast, lunch, dinner. Intinya sih aku udah nggak makan lagi, aku stop makan 4 jam sebelum tidur kayak gitu. Walaupun masih suka cheating juga, masih suka minum, masih suka makan juga, tapi tetap ya aku berusaha untuk nggak makan dan nggak minum 4 jam sebelum aku tidur. Itu tuh kayak puasa aja gitu, ngosongin perut sebelum tidur, karena katanya nggak baik nih kata dokter Hiromi ini. Ya kamu baca deh bukunya, ini berguna banget, nuntun aku ke jalan yang lebih benar. Nih banyak catatan-catatannya nih yang aku bikin. Pas aku baca ini, oh iya juga ya. Terus aku juga nemuin cijilan itu alergi susu sapi, dan aku baru tahu pas aku baca ini. Ya goblok banget gue tuh. Ya udah. Oh ya ini nih satu lagi. Aku juga waktu itu sempat ngerubah intermittent fasting aku kan. Jadi si dokter Hiromi, aku ngeliatnya sih sebenarnya bukan dari bukunya tapi dari YouTube-nya Mbak Yulia ya. Waktu itu dia bilang 4 jam setelah bangun tidur dan 4 atau 6 jam setelah bangun tidur dan 4 jam sebelum tidur kayak gitu. Jadi aku
sempat ngerubah pola intermittent fasting aku dari 12:8 ke 11:6 kalau nggak salah. Iya, jadi aku juga kayak gitu ya awalnya. Aku sempat ngerubah dari jam 11 atau jam 10 kalau nggak salah, apa jam 9 ya. Jam 9 ke jam 4 sore. Jadi aku intermittent fastingnya cuman dari jam 9 sampai jam 4 sore. Belum aku memutuskan berhenti untuk dari intermittent fasting. Jadi sekarang aku kalau misalnya intermittent fasting itu cuman seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali doang. Sesudahnya sih udah makan aja biasa kayak gitu. Jadi kalau ditanya aku diet apa, aku tuh lebih ke balance diet. Merasakan banget sih ya, balance diet itu lebih berguna daripada kalian ngurangin sesuatu yang benar-benar berlebihan, itu juga nggak baik. Jadi mendingan balance diet aja kayak gitu. Saran aku, tips aku nih, kalau misalkan kalian pengen nurunin berat badan dan kelihatan lebih cantik di hadapan suami kalian, pertama, olahraga aja dulu. Olahraga dulu itu penting banget guys. Olahraga itu penting banget. Cobain tuh intermittent fasting. Kalian bisa googling ya, kan ada jam-jamnya tuh. Atau enggak, sesuaiin aja sama jam tidur kalian. Misalkan kalian bangunnya 4:30 kayak aku, kalian bisa mulai buka puasa dari jam 9 pagi dan kalian mulai puasa di jam 4 sore. Kalau misalkan kalian gak sanggup ngelakuin intermittent fasting, ya udah seminggu 2 kali aja kayak gitu. Kalau aku personally lebih ke balance diet. Ini poin 3 ya, aku lebih ke balance diet daripada aku kayak ngurangin garam lah, ngurangin karbo lah yang berlebihan kayak gitu. Enggak, aku masih makan karbo dan lain-lain. Kecuali gula pasir ya, aku menjauh dari gula pasir. Ya ada cheating time-nya juga ada, tapi yang jelas kalau misalnya kalian cheating, kalian harus tutup itu cheating kalian ke makanan utama kalian. Jadi kalau misalnya kalian makan 1 coklat, kalian harus tutup dengan buah-buahan. Nggak abis makan coklat makan buah juga ya, tapi maksudnya makanan dalam sehari kalian itu harus clean eating, baru kalian bisa makan coklat kayak gitu sih menurut aku loh ya guys. Kalian coba di googling lagi dan nonton videonya Mbak Yulia, karena itu membantu aku banget sih, jujur orang itu ya. Aku makasih banget udah ketemu sama channel itu. Jadi udah sih kayak gitu aja. Semoga videonya bermanfaat dan bikin kalian juga semangat gitu, pengen nurunin berat badan. Semoga semangat guys, kalian pasti bisa. Aku aja bisa, kalian juga pasti bisa. Ya udah segitu aja. Semoga kalian temuin video aku kali ini tuh bikin semangat dan juga menghibur kalian kayak Gundah Gulana. Jadi semangat melulu ya elah. Ya udah kayak gitu aja sih guys. I see you guys my next video. Jangan lupa untuk like video ini dan komen di bawah jalanan diet kalian. See you guys in my next video. Bye bye. I love you guys. Bye bye.